Di sistem berpikir dan kebengisannya itu, dia jika menginginkan sesuatu itu memaksa atau harus, kalau tidak dia akan ngambek dan minggat seperti itu. Jadi menekan, mengintimidasi, mengancam, akan menggugatkan cerai, akan mencerai, akan kabur dari rumah. Hal seperti itu selalu diutarakan berkali-kali kepada saya, sehingga saya jadi bingung, jadi tidak bisa berpikir karena banyak persoalan yang bagaimana yang selama ini saya sampaikan kepada pengadilan. Jadi saya menyampaikan hal ini hanya sebagai penjelas, dan saya ingin tahu prioritas apa yang dapat kita cermati bersama secara untuk menselaraskan perilaku dan integritas seseorang itu. Jadi karena saya ini merasa bahwa Ibu IWW ini tidak sepadan atau tidak setara dan digerakkan oleh kesadaran dari dalam, tetapi digerakkan dari dorongan-dorongan keadaan luar, di mana kepercayaan dan perilakunya sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari ini saya menyampaikan bahwa saya harus kreatif di dalam memilih pecahan-pecahan pribadi Ibu Indah itu, yang sudah dari sononya mungkin memiliki double personality atau ambivalensi atau bahkan polaritas ya, dan tidak lengkap. Ibarat kambing adalah kambing itu tidak normal atau hanya berkaki tiga, sehingga dia membutuhkan tumpangan kaki yang lain, entah itu kaki kambingnya siapa, dan itu berkali-kali melakukan penumpangan kepada orang lain dan tidak bertanggung jawab, sehingga satu kali di depan dan kepalanya adalah sangat kecil, yaitu cemek. Dia ini tidak bisa berpikir ya secara rasional atau cerdas, tidak bisa hasilnya. Dia hanya mengancam, mengintimidasi, membohongi. Dan secara analisis komprehensif sudah saya pelajari bersama bahwa ini memperhatikan secara seksama, kritis, analitis, intelektual yang berurutan serentak dan menyeluruh, sehingga dia hanya seperti anak kecil, cuma seperti anak kecil yang punya enak dan kepenak saja dan tidak mau bertanggung jawab setiap perbuatannya ataupun ucapannya. Jadi kronologi ini jauh hari sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepolisian, Bapak Polsek Gabus, bahwa jauh hari sebelum ada persekusi-eksekusi itu ada perencanaan panjang yang sungguh sangat mengherankan kami semua. Jadi ada suatu kejadian serempak yang dia sendiri cuma cari enak dan kepenak, dan dia lari ke berpindah-pindah dan berselingkuh dengan laki-laki satu ke laki-laki lain, berpindah dari laki-laki satu ke laki-laki lain lagi, dan akan selalu begitu karena hal ini dijadikan zona nyaman atau dijadikan istilahnya itu backing untuk perkara-perkara yang didominasinya, yaitu keadaan di mana prosesnya itu akan dipelajari setiap hari dan dia ada sentimensi dari preferensi kelainan otak yang dimiliki sejak kecil. Dan rata-rata memang anak-anak TNI atau anak tentara, ya anak kolong itu memiliki sifat buas atau bajingan seperti itu, yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satunya ini, ada beberapa yang tidak mau mempertanggungjawabkan dari akibat perbuatannya. Misalkan utang tidak mau nyaur, misalkan menipu daya dan mengambil alih hak orang lain. Jadi ini seperti martil yang sangat keras, sehingga kami cenderung berpikir bahwa semua yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Begitu juga dia juga suka mencuri, memalak, dan mengintimidasi orang, dan perlu komprehensi. Saya rasakan bahwa hal itu semua sangat jelas, yang pada intinya kita menyampaikan bahwa kami menghadapi orang yang rangkus, serakah, dan tidak memiliki sifat mengalah atau menghindari masalah, tetapi suka menabrak masalah. Karena sebenarnya kami tidak ada masalah dari keluarga kami menyediakan apa yang dibutuhkan, kebutuhan sehari-hari. Bayangkan saja saya sampai ikut ADB, Asian Development Bank,
tahun 2000 sampai 2004 itu saya kasih 3 juta per bulan. Jadi saya memang mengajar di beberapa sekolahan swasta, tapi saya ikut beasiswa dari Filipina, yaitu Asian Development Bank, Studies, dan juga menjadi riset peneliti, dengan hasil kira-kira ya 6 sampai 7 juta satu bulan, dan saya kasih ke beliau 3 juta per bulan. Jadi saya bertanggung jawab terus sampai tahun 2008 saya resign atau keluar kerja, dan itu dia marah-marah ya, katanya membakar barang-barang dan mengancam saya dan sebagainya, katanya saya tidak mau bekerja. Padahal saya bekerja di perusahaan di Surabaya waktu itu, tetapi dengan pemikiran dari sini. Jadi ada batas perlintasan orang di dalam melakukan keputusan tindakan tanpa harus memaksakan kehendak orang lain. Karena apa? Tiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing dan spesialisasinya masing-masing yang pantas dihargai dan tidak harus seragam. Yang saya merasakan bahwa proses ini sudah berjalan karena selalu terjadi pembaruan dan selalu ada orang lain yang masuk ke kamar istri saya. Dan di dalam kamar istri saya itu banyak rahasia-rahasia saya yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain, namun saudari IWW ini membiarkan rahasia saya ini diumbar kepada orang lain yang seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Maka dari saya merasakan proses ini sangat penting diketahui oleh para pihak, terutama adalah Bapak intelijen semua yang khusus untuk imaginary menyatakan bahwa ini adalah misi pribadi tanpa harus menciptakan konflik yang bersumber pada persoalan sepele, yaitu persoalan perselingkuhan. Maka dengan hal ini misi apa yang saya sampaikan tentunya saya cukupkan saja keterangan ini secara perdata saja. Jadi yang muncul di perdata saja yaitu tuntutan-tuntutan alasan dan sebagainya. Jadi kalau yang urusan-urusan pribadi tentunya karena memiliki kepribadian masing-masing yang unik yang memang tidak bisa dan tidak boleh dipersatukan, ya dipisahkan tidak masalah. Dan itu kita lupakan siapa-siapa yang menculik dan siapa yang memisahkan, itu kita hargai dan kita tutupi saja, kita tinggalkan fase itu, sehingga jika terjadi sesuatu itu bukan tanggung jawab saya. Terima kasih.